Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, di sini diberikan contoh soal tentang perbandingan vektor secara geometris. Nah, di sini ada 3 soal. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu soalnya. Saya mulai dari soal yang pertama. Saya bacakan soal nomor pertama. Misalnya diberikan ruas garis AB dengan panjang garis AB-nya itu adalah 9 cm. Jika AP berbanding PB, saya ulangi ya. Jika AP berbanding dengan PB itu sama dengan 2 berbanding 1, gambarlah letak titik P-nya. Jadi kita disuruh gambarkan si titik P-nya terhadap si ruas garis AB ini. Dan lalu nanti kita akan bisa tentukan panjang garis AP dan panjang garis PB-nya berapa. Nah, kita lihat di sini bahwa AP berbanding PB-nya itu kan 2 banding 1 ya. Dan 2 berbanding 1 di sini dua-duanya sama-sama positif. Jadi seperti video saya yang sebelumnya tentang perbandingan vektor secara geometris, bahwa kita bisa lihat titik P. Titik P itu pasti terletak di antara AB atau titik P ada di dalam garis AB. Nah, jadi kalau saya gambarkan seperti ini kira-kira. Ini garis AB, garis A. Di sini titik A, maaf, ini titik B. Dan titik P-nya itu pasti ada di antara A dan B. Kita bisa lihat bahwa perbandingan A ke P-nya itu 2 dan P ke B-nya itu adalah 1. Maka titik P-nya itu pasti lebih dekat ke B-nya, karena si P ke B-nya itu kan hanya dapat satu bagian gitu ya. Jadi saya bikin di sini P lebih dekat ke B. Lalu saya buat garis supaya bisa membedakan bahwa ini adalah perbandingan A ke P-nya, yaitu 2. Saya tuliskan di sini 2. Dan P ke B-nya itu adalah 1. Nah, kalau misalnya sudah kita buat gambar seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari A ke B itu terdapat 3 bagian. Karena apa? Karena A ke P-nya kan 2 bagian, P ke B-nya 1 bagian, berarti A ke B-nya 3 bagian dong, kan kira-kira gitu. Nah, sehingga kalau kita mau mencari panjang AP-nya, berarti AP itu sama dengan, karena si AP-nya dapat 2 bagian, berarti 2 dari berapa? Dari 3. A ke B-nya kan 3. Jadi 3 dikali, karena yang dikasih tahu oleh soal adalah garis AB, yaitu 9, maka kita kalikan dengan 9 atau garis AB-nya. 9. Itu sama dengan, ini bisa dibagi, jadi bisa dicoret. Sini 3. Tinggal 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 6. Maka panjang AP-nya itu adalah 6 cm. Sini ya. Nah, lalu panjang PB-nya bagaimana? Panjang PB-nya bisa kita cari dengan cara yang sama. Jadi PB itu sama dengan, karena P ke B-nya dapat 1 bagian, kita bikin 1 dari A ke B-nya adalah 3 bagian, 2 ditambah 1, yaitu 3 dikali panjang garis si AB-nya, yaitu 9. Maka kita bisa dapat, ini bisa dicoret, ini 3 ya. Jadi panjang PB-nya itu adalah 3 cm. Nah, jadi panjang AP-nya itu 6, panjang PB-nya itu adalah 3 cm. Dan jangan lupa, untuk soal nomor 1 ini, titik P-nya itu membagi di dalam garis AB. Nah, kita lanjut sekarang ke nomor 2. Yang nomor 2, misalnya diberikan ruas garis AB dengan panjang 4 cm. Ruas garisnya sama-sama AB. Jika AP berbanding dengan PB, itu sama dengan min 2 dibagi dengan 1. Ingat ya, bahwa minus di sini bukan nilai si 2-nya, tapi minus di sini menyatakan bahwa AP dengan PB-nya itu adalah 2 garis yang saling berlawanan arah nanti pada saat digambar. Nah, pada video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada 2 jenis letak titik P ketika dia membagi di luar garis AB. Kita lihat di sini nilai M-nya itu ternyata lebih besar dibanding dengan nilai N-nya. Jadi kita anggap negatifnya ini nggak ada dulu. Jadi kan di sini kita bandingkan antara 2 dengan 1. Jadi negatifnya kita anggap nggak ada. Karena negatifnya itu kan hanya
menyatakan arah aja nanti. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 2 dan di sini 1, bisa kita asumsikan bahwa M itu lebih besar dari N. M lebih besar dari N. Nah, kalau M lebih besar dari N, pasti si titik P-nya itu berada setelah garis AB. Jadi kalau saya gambarkan, jadi seperti ini gambarnya. Ini garis AB, ini A, ini B. Nah, P-nya itu tuh ada di sini, setelah garis AB. Kenapa? Karena M-nya lebih besar dari N, gitu ya. Jadi saya buat dulu A ke P-nya. Saya bikin A ke P itu adalah negatif 2, dan P ke B, pakai yang biru ya, P ke B itu sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat bahwa AP dengan PB itu saling berlawanan arah. Maka dari itu perbandingannya di sini min 2 berbanding 1. Artinya minusnya adalah saling berlawanan arah. Ya, bisa tolong diingat baik-baik bahwa negatifnya ini bukan nilainya, tapi hanya menyatakan arahnya saling berlawanan. Nah, hingga akhirnya kalau misalnya kita sudah buat seperti ini, kita tahu ya bahwa A ke B-nya itu adalah 4 cm. Kan gitu kan. Kalau A ke P-nya itu 2, B ke P-nya 1, otomatis A ke B-nya juga 1, ya nggak? Jadi kalau saya buat pakai garis putus-putus, berarti kan A ke B-nya itu kan juga satu bagian. Sehingga panjang AB dengan panjang PB itu pasti sama. Jadi saya bisa buat AB, panjang AB dengan panjang PB itu sama. Kenapa? Karena sama-sama dapat bagian yang sama-sama 1 bagiannya. Kan kira-kira gitu ya. Karena dari A ke P-nya itu 2 dan P ke B-nya 1. Berarti sisanya kan sini 1 gitu ya. Berarti kalau AB-nya 4, berarti PB-nya bisa langsung kita dapatkan. Hasilnya juga pasti 4 cm. Nah, kalau misalnya P ke B-nya 4 cm, ya, berarti kita bisa dapat nilai AP-nya. Karena AP itu adalah AB ditambah PB, bisa gitu ya, AB ditambah BP. Nah, BP dengan PB sama ya, karena panjang tidak ada yang tidak mungkin negatif meskipun arahnya beda gitu. Nah, AB-nya kita tahu bahwa AB-nya itu adalah 4 dan PB-nya itu adalah 4, maka panjang AP-nya itu adalah 8 cm. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3, saya bacakan, bisa diketahui ruas garis AB dengan panjangnya sama 4 jika P membagi AB di luar dengan perbandingan 2:3. Gambarlah titik P. Bedanya apa? Kok ini ada yang negatif, tapi dia di luar juga. Ini kok nggak ada negatifnya, tapi dia di luar juga. Nah, kalau sudah ada kalimat di luar, biasanya perbandingannya nggak perlu lagi dibuat negatif. Ada salah satunya yang negatif gitu maksudnya. Karena sudah ada penjelasan kalimatnya, si titik P itu ada di luar garis si AB. Nah, masalahnya kita cuma tinggal menentukan si titik P-nya itu sebelum garis AB atau setelah garis AB. Nah, sekarang kita lihat dulu dari perbandingannya. Di sini nilai M itu 2 dan nilai N-nya itu 3. Nah, nih kalau nilai M-nya 2, N-nya 3, berarti M-nya kurang dari N. Nah, karena M-nya kurang dari N, seperti video saya yang sebelumnya, maka si titik P-nya itu pasti berada sebelum garis AB. Si titik P-nya itu pasti berada sebelum garis AB. Nah, jadi saya kalau gambarkan seperti ini. Nah, titik P-nya duluan. Ini P, ini misalnya titik A, dan di sini titik B-nya. Nah, kira-kira seperti ini nih gambarnya. Nah, karena perbandingannya 2:3, nah udah kita tinggal tulis aja. A ke P-nya 2, P ke B-nya 3. Saya bikin warnanya beda tuh biar jelas aja. Nah, kira-kira seperti ini. Nah,
Lalu kita mau menentukan panjang si AB-nya. Oh sorry, panjang AB lagi. Panjang si AP dengan panjang si PB-nya. Nah, panjang si AP-nya, sini saya tulis ya, panjang AP-nya itu. Nah, karena di sini P ke B-nya 3 bagian, berarti kan A ke P-nya itu kan 1 bagian dong. Ini ya, berarti A ke B-nya itu kan dapat 1 bagian. Nah, kita tahu bahwa AB-nya itu panjangnya 4 cm. Nah, karena A ke P-nya itu 2 bagian, berarti kan 2 kalinya si AB itu. Ya enggak, karena kan si AB cuma dapat 1, si AP-nya dapat 2. Nah, berarti si AP itu adalah 2 kalinya si AB. Sehingga panjang AP-nya itu adalah 2 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 8 cm untuk panjang si AP-nya. Nah, untuk panjang si AB-nya, panjang PB-nya, panjang PB, karena kita lihat ya, PA atau AP-nya kan kita udah dapat 8 cm. Ya, si AB-nya kita punya 4 cm. Sehingga si PB itu adalah penjumlahan dari AP ditambah dengan AB. Kalau lihat dari gambar seperti itu ya. Si AP-nya 8, tinggal substitusi aja. AB-nya 4. Maka hasil panjang PB-nya itu adalah 12 cm. Kira-kira seperti itu cara mengerjakannya.